Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerahnya sehingga kita dapat hidup dalam kedamaian yang begitu luar biasa dan dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Bapak atau Ibu guru yang saya hormati dan teman-temanku yang aku sayangi, pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang etika dalam bermedsos atau bermedia sosial. Pada era globalisasi ini, media sosial menjadi kebutuhan penting masyarakat. Kita dapat berkomunikasi dengan teman, guru, maupun keluarga. Mengingat saat ini adanya pandemi yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah, adanya media sosial sangat berperan penting. Tidak hanya untuk bertukar kabar, media sosial juga dapat mengakses informasi penting maupun tidak penting. Aplikasi yang digunakan biasanya adalah Google. Jangkauan media sosial tidak hanya mencakup lokal, tetapi sampai luar negeri. Teman-temanku sekalian, di samping kemudahan yang kita dapatkan dengan adanya internet, tentu ada efek samping yang disebabkan. Contoh, anak yang biasa mengerjakan tugas dengan bantuan Google akan sulit mengingat apa yang telah diperoleh. Berbeda dengan anak yang belajar dari buku dan berusaha mengingatnya. Adanya media sosial juga dapat memangkas ruang privasi manusia. Mengapa demikian? Karena saat ini apapun yang dilakukan selalu diposting. Apa yang dipunya selalu diposting. Apa yang dirasakan juga selalu diposting. Hal-hal yang seharusnya bersifat pribadi malah bersifat publik. Contoh lokasi. Misal kita lagi di suatu tempat, saya ambil contoh Dira, terus bikin status PCC Dira Kencong. Hal kayak gini bukan untuk konsumsi publik sebenarnya. Kalau emang mau ngabarin teman atau keluarga, kita bisa menggunakan fitur WhatsApp yang bernama private chat, chat pribadi. Jadi nggak harus bikin status. Ada lagi yang posting tentang hasil kerjanya. Dia posting kayak gini kan memberitahu dia punya uang. Tapi kalau orang yang punya sifat iri, dengki, melihat hal seperti ini saja sudah membuat hatinya sakit gitu. Dia iri, dia pengen punya uang juga. Teman-temanku sekalian, kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna media sosial adalah ketidakmampuan menentukan apa yang pantas untuk dibagi dan apa yang tidak pantas. Hampir semua orang tidak dapat menentukan mana yang ranah privasi dan mana ranah publik. Ketidakmampuan ini mengakibatkan berkurangnya ruang privasi manusia. Kalau semua orang tahu tentang diri kita, apalagi yang tersisa dari diri kita ketika semuanya telah terbagi. Teman-temanku sekalian, untuk itu ada baiknya agar orang lebih beretika dalam menggunakan media sosial. Barangkali etika ini dapat diawali dengan berupaya mengendalikan diri dari dalam mempublis tentang diri kita. Ingat selalu bahwa tidak semua bisa dibagi pada orang lain. Sisakan ruang untuk diri kita sendiri. Pengendalian diri ini harus diimbangi dengan kemampuan memfilter informasi yang bisa dikonsumsi publik dan informasi yang hanya dapat dikonsumsi oleh diri sendiri. Lalu etika yang selanjutnya adalah tentang cara kita menaksir diri atau niatan mengapa kita mempublis suatu hal. Jangan sampai suatu hal yang kita publis hanya dikarenakan keinginan untuk dilihat orang lain atau mencari perhatian. Biasanya yang kayak gini tuh cewek ya, suka ngode cowok dari status WA-nya gitu. Terus dilihat cowoknya, padahal cowoknya lihat karena kepencet. Kok tahu? Ya saya sendiri juga gitu. Jadi marilah kita menaksir niatan apakah yang kita bagi benar ditujukan untuk memberi manfaat pada orang atau hanya ingin terlihat hebat dan memukau. Sekali lagi, menaksir niatan mendasari suatu hal sangat diperlukan. Teman-temanku sekalian, jika orang berlomba-lomba untuk mengunggah tentang dirinya baik dari status atau foto di media sosial, maka jangan kira jika penyakit iri, dengki, dan sombong bisa dengan sangat halus menyelinap dalam hati kita. Jika setiap orang mengupload tentang kehebatan dan pencapaiannya, maka bukankah tidak mungkin jika muncul benih-benih iri kepada orang lain meskipun dalam ukuran yang sangat kecil. Namun menjadi hal yang patut disyukuri jika hal itu menjadikan inspirasi bagi orang lain. Teman-temanku sekalian, media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif, maka kita harus pintar dalam menggunakan media sosial dengan meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi. Sikap yang dapat kita lakukan adalah menyikapi kemajuan teknologi dengan bijak serta kerap menjaga diri dari penyakit hati. Adapun etika yang menggunakan media sosial dapat dilakukan diantaranya dengan memperkaya kemampuan mengendalikan diri, memfilter informasi, menaksir niatan, dan mengelola waktu. Berkaitan dengan mengelola waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa kita terlalu seru bermain media sosial sampai kita lupa waktu. Jadi, jangan hamburkan waktu kalian hanya untuk bermain media sosial sampai melupakan tugas yang ada.
Saatnya bagi kita untuk lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial, dan jangan sampai keberadaan media sosial membuat kita lupa terhadap diri sendiri dan bersikap abai pada setiap waktu yang bergulir. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.